Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi-mugi Allah dan rahmat dan berkahan bagi kita semua, amin. Kali ini Mbah Mun ingin membahas tentang ramalan Joyoboyo ya deh. Ya guys, ini sudah sangat populer, tetapi ini kita bahas secara logika dan kebenarannya. Nah itu ya. Nah, yang namanya ramalan Joyoboyo itu adalah sebuah ramalan tentang masa ya, yang dibabar oleh Raja Joyoboyo ya. Joyoboyo sendiri adalah raja dari Mamenang Kediri, dan saat itu beliau mukso. Nah, karena kelebihan seorang raja dan bisa menembus dimensi waktu dan prediksinya selalu tepat, ya akhirnya dipercaya banyak orang Jawa sebagai jongkok. Bukan dipercaya sebagai hal yang tahayul, tapi sebagai jongkok. Jongkok itu adalah pertanda mongso. Nah itu. Terus bagaimana kita menyikapinya? Nah, akan kita bahas satu persatu ya. Sri Aji Joyoboyo adalah seorang ratu atau raja dari Kediri, karena kelebihan kedekatan dengan pangeran atau Tuhan Yang Maha Esa, atau yang lebih tepat disebut sebagai seorang pendeta ya, pendeta. Jadi karena beliau sendiri adalah orang yang terpilih ya. Nah, sehingga beliau diberikan beberapa kelebihan, yaitu adalah bisa memetakan waktu. Nah, ini ramalan di sini bukan melihat masa depan, tetapi memetakan waktu. Kalau Mbah melihat itu dari kacamata Mbah ya, beliau adalah bukan melihat dari segi tahayul, gambaran masa ke masa, tapi memetakan waktu. Loh, aneh tole. Nah, ini menariknya sebenarnya, memetakan waktu. Nah, terus apa yang terjadi dengan beliau ketika melihat semua itu? Nah, beliau memetakan waktu itu berdasarkan masa demi masa ya. Satu mongso Purwo, mongso Madyo, dan mongso Kamardikan. Nah, itu nanti mongso Purwo itu adalah zaman tua ya, zaman tua, zaman sebelum Majapahit. Nah, itu terus zaman Madyo itu era Majapahit sampai nanti era Mataram. Nah, terus mongso anyar atau mongso Kamardikan adalah mongso setelah masa Mataram sampai ke datangnya Satrio Piningit. Nah, ini Satrio Piningit ini menarik ya. Nah, ini ini yang sering dibicarakan banyak orang, tetapi Mbah akan membahas dulu tentang pemetaan mongso ini ya. Nah, ini kita lihat dulu ya. Yang namanya beliau meramalkan ini ya, meramalkan seorang biasanya adalah sistem kahanan negoro ya, kahanan negoro dari masa ke masa. Sebenarnya kalau dilihat itu orang bisa memprediksi, itu bisa, tetapi beliau memetakan dari masa ke masa nantinya akan seperti apa. Dari bentuk ramalan beliau menuangkannya dalam bentuk tembang ya, tembang mocopat dan magatro. Di situ ada macam-macam ya. Nah, dulu Mbah punya bukunya ya, buku tentang Sri Aji Joyoboyo. Ramalannya adalah bentuk tembang ya, itu sampai nanti jatuhnya ke masa Ronggowarsito. Nah, ini nanti ada hubungannya juga, tetapi ini agak panjang ya. Nah, akan kita bahas dulu ramalan secara garis besarnya dulu ya. Nah, dahulu Joyoboyo sendiri meramalkan pada masa Purwo sampai mongso Madyo sampai mongso Kamardikan atau mongso Anyar itu nanti ada pergolakan. Nah, dan itu benar semua nih. Nah, yang sering digarisbawahi karena yang terpopuler ada mongso Anyar atau mongso Kamardikan. Nah, itu nanti
banyak yang sudah terjadi guys. Seperti Pulau Jawa itu bakal dikalungi wesi. Oh ya itu bener le. Nah bakal dikalungi wesi. Nanti ada rel itu ya, dikalungi wesi itu rel wesi itu. Itu benar, dan itu sudah terjangkau. Terus bakal ono kereta isoh mabur melaku tanpa ditarik. Nah maksudnya tanpa kuda itu ya, tanpa ditarik kuda. Nah itu ya adanya mobil dan sebagainya, truk dan sebagainya, kereta api dan sebagainya. Nah manungso iso mabur tanpa lar. Nah manusia itu bisa terbang tanpa bulu atau tanpa suwiwi, tanpa sayap. Nah ya pakai pesawat terbang. Iya. Terus metune pitik kate cebol kepalang saumur jagung. Nah itu yang terkenal ya itu pada masa itu adalah datangnya tentara Jepang mengalahkan tentara Sekutu ya, dan itu memang terjadi, wallahu alam itu ya, dan itu benar-benar terjadi. Itu luar biasa dan jadi bugeman ya, karena bentuknya adalah tembang. Nah terus masih ada lagi Pulau Jawa bakal sigar dari loro. Ya sigar ini masih belum bisa diketahui ya. Ini belum bisa diprediksi seperti apa, karena sigarnya ini bisa sigar dalam arti sigar kepercayaan, sigar wilayah, atau mungkin sigar karena terbelah ya. Sigar itu artinya terbelah karena sesuatu, wallahu alam. Nah terus ini nanti nah yang terakhir yang menarik adalah munculnya Satria Piningit. Nah Satria Piningit ini nanti ini sebelum muncul Satria Piningit ini, ini jangkanya banyak banget dari munculnya yaitu pemimpin negara itu yang nanti Indonesia itu akan, Nusantara ini akan dipimpin oleh yang berinisial Notonegoro, dan itu sudah terjadi. Nah Notonegoro itu No Karno, To Soeharto, nah Notonegoro. Nah ini ya sing Nagoro ini apa, kita belum tahu inisialnya. Itu hanya apakah itu nanti ada kalau Mbah Habibie itu apa. Nah itu mungkin adalah suatu sanepan yang mengacu pada pembaharuan. Mbah tidak tahu, Mbah belum tahu. Nah insya Allah memang nanti juga akan terbuka. Seperti itu Terus nanti munculnya Satria Piningit. Satria Piningit inilah yang akan membuka gerbang kegaiban, gerbang era baru. Nah wallahu alam, sampai nanti di dunia akan muncul Imam Mahdi. Waduh ini berat ini. Nah nanti akan kita bahas ini secara garis global dulu. Nanti kita akan bahas satu persatu, apa itu Satria Piningit, apa itu Imam Mahdi, apa itu yang namanya Jongko pemimpin negara Indonesia ini. Nah itu nanti kita bahas satu persatu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.